aku terkagum akan setiamu. Aku tak tergoncangkan saat badai menerpa, karena ku berdiri di atas batu karang, tak tergoncangkan. Yesus, aku percaya setiap janjimu. Yesus, aku terkagum akan setiamu. Aku tak tergoncangkan saat badai menerpa, karena ku berdiri di atas batu karang. Atas batu karang, atas batu karang. Yesus, aku percaya setiap janjimu. Yesus, aku terkagum akan setiamu. Aku tak tergoncangkan saat badai menerpa, karena ku berdiri di atas batu karang. Atas batu karang, berdiri di atas batu karang, tak tergoncangkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita di ibadah minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Sebentar kita mau mulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersatu teduh sejenak, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, terima kasih Tuhan. Kita mau katakan Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
menyenangkan. Karena kita semua yakin dan percaya bahwa ada Tuhan di pihak kita, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Sama-sama kita katakan, Yesus penolongku. Kita katakan, Yesus penolongku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus penolongku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. 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 Yesus, hanya Kau di atas segalanya ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memasuki minggu kedua di tahun 2021 ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan tetap dan selalu ada di tahun 2021 ini Tuhan. Amin. Kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, tutup bungkus kami, sucikan kuduskan kami Tuhan. Biarlah apa yang menjadi puji-pujian kami itu semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita mau sapa dulu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabar saudaraku hari ini? Yesus maha dahsyat? Yes. Haleluya, puji Tuhan. Yesus kita memang maha dahsyat. Amin. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku.
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita katakan sekali lagi, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali kita katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kami nantikan Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah sepatah kata firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh disegarkan, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya lawatan Allah terjadi, kebangunan rohani terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita masuki di minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2021. Puji Tuhan dengan tema tahun 2021 yaitu tak tergoncangkan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 26 sampai ayat 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 dikatakan demikian. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Bapak, Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tema kita di tahun 2021 adalah tak tergoncangkan. Nah, biarlah kita menjadi generasi yang tak tergoncangkan. Kenapa? Karena keadaan dunia saat ini sungguh tidak bertambah baik. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mengejutkan, ya mungkin karena bencana, krisis, fenomena alam, ataupun juga COVID-19 yang saat ini sedang kita alami. Nah, goncangan terjadi dalam kehidupan kita. Akibatnya banyak orang yang tergoncang karena keadaan yang tidak baik ini. Ya, mengakibatkan kekhawatiran, keputusasaan, bahkan hal-hal yang bukan hanya dialami oleh orang-orang dunia tetapi juga anak-anak Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini dikatakan bahwa ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi pada saat kita digoncangkan, kalau kita menjadi generasi yang tidak tergoncangkan, kita tetap kuat. Keadaan mungkin boleh menggoyangkan kita, tapi kalau kita berada kepada pokok anggur yaitu Yesus Kristus, tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak akan tergoncangkan. Karena di ayat 28 dikatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, saya mengajak jemaat Tuhan, kalau kita ingin masuk dalam area, dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Supaya ketika dunia sedang digoncangkan, keadaan sedang digoncangkan, segi ekonomi digoncangkan, mungkin sakit penyakit, masalah pergumulan kita sedang digoncangkan, biarlah kita tetap bertahan. Kita tetap tidak goyah, tidak ikut tergoncang. Kenapa? Karena kita berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, supaya kita berada dalam area kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah? Yang pertama, dari ayat ini saya menemukan yang pertama yang kita harus lakukan yaitu mata kita tertuju kepada Yesus, saudara. Jadi mata kita, fokus kita tertuju kepada Yesus. Dunia boleh menggoncangkan, masalah pergumulan ya boleh menggoncangkan, tapi fokus kita, mata kita
harus tertuju kepada Tuhan. Mengapa banyak anak-anak Tuhan ketika goncangan terjadi, ketika pergumulan masalah terjadi, mereka ikut tergoncang? Karena fokusnya bukan kepada Yesus, fokusnya kepada masalah. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 2-3 dikatakan, biarlah mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Artinya Tuhan mau sampaikan, mari kita gunakan mata iman. Di tengah-tengah keadaan goncangan yang sedang terjadi di dunia ini maupun dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita menggunakan mata iman. Fokus kita hanya kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi mari kita aktifkan mata iman kita, ya, supaya kita dapat melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib di tengah goncangan. Jadi keadaan lagi sedang menggoncangkan, mari kita gunakan mata iman kita. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ini. Ya, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Waktu kita menggunakan mata iman kita, waktu kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita fokus kita, mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Nah, bila kita berjalan dengan mata iman, kita akan menyadari bahwa ada roh Allah di dalam hidup kita. Jadi waktu kita menggunakan mata iman, ya, menggunakan dengan mata iman kita di tengah-tengah dunia sedang tergoncang, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu bekerja secara ajaib dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa tahu itu? Karena ada roh Allah, Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan juga roh yang membuat kita menjadi goncang, tidak. Tapi Allah memberikan rohnya yang ajaib. 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B dikatakan bahwa roh yang ada dalam diri kamu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Artinya apa? Artinya ada Roh Kudus, roh yang tidak terbatas itu yang memampukan kita. Fokus kita hanya kepada Yesus. Masalah boleh ada terjadi, ya, pergumulan ada terjadi yang bisa menggoncangkan, tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, maka itu tidak akan mengalami goncangan, tapi kita akan melihat perbuatan tangan yang ajaib. Sering kasih oleh Tuhan. Nah, saya pernah sempat saksikan juga waktu istri saya bulan November mengalami sakit di bagian payudara kanannya. Dokter memvonis ada tumor di kanannya. Wah, itu bagi kami adalah suatu goncangan yang luar biasa. Tapi Tuhan mengingatkan supaya kami fokus kepada Tuhan. Saya percaya bahwa di balik semuanya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan akhirnya kami mengikuti pesan dokter harus dioperasi. Istri saya harus dioperasi. Kami tetap berdoa, berserah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, waktu sudah dioperasi, bagian yang diambil, diselidiki, dibiopsi, dan kami ketemu dengan dokter melihat ada hasilnya, puji Tuhan. Dokter berkata, Pak, Ibu, wah, hasilnya yang dioperasi itu tidak berbahaya. Wah, jadi aman. Wah, puji Tuhan, saudara. Dan kami benar-benar istri mengalami mujizat bahwa aman. Semuanya sudah Tuhan bereskan. Nah, ini sudah goncangan, saudara. Tapi kalau fokus kita hanya kepada Tuhan, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu ajaib bekerja dalam kehidupan kita. Goncangan boleh ada, tapi iman kita berjalan dengan mata iman, fokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan yang ajaib. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Yang kedua kita lihat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya, Matius 7 ayat 24 dan sampai 27 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu,
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku itu dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang kedua, bagaimana supaya kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Ya, yang pertama yaitu, yang kedua kita lihat dari ayat ini yaitu kita harus hidup dalam firman Tuhan. Ya, di ayat ini Matius 7 ayat 24 sampai ayat 28, kita harus memiliki pondasi iman yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi sering kasih oleh Tuhan, kalau iman kita, pondasi kita, iman kita, perjalanan hidup rohani kita, kalau kita letakkan dasarnya dengan firman Tuhan di atas batu, sekalipun ada goncangan, kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita meletakkan iman kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sering kasih oleh Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13 itu diceritakan bahwa setiap kita akan diuji, setiap kita akan digoncangkan, pekerjaan kita akan digoncangkan. Tapi firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13 bahwa orang yang bertahan akan selamat. Jadi intinya bahwa setiap kita pasti mengalami kegoncangan. Bukan hanya orang-orang duniawi, tetapi anak-anak Tuhan juga mengalami goncangan. Dan firman Tuhan juga dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Artinya bahwa segala sesuatu goncangan itu dimulai dari anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita mengalami goncangan, mari. Yang pertama, kita harus tetap fokus. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Iman kita, ya, fondasi iman kita, rumah rohani kita harus kuat. Dibangun dengan firman Allah. Kita dengar firman Tuhan, kita lakukan, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Ketika ada banjir, ada angin, atau segala cobaan tantangan hidup kita, tidak membuat kita goyah, tapi semakin kuat karena dasarnya yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Daniel 12 ayat 10. Daniel 12 ayat 10 dikatakan, Daniel 12 ayat 10 dikatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa semua akan disucikan, semua akan dimurnikan, diuji tanpa terkecuali. Tapi kalau kita orang yang dengar-dengaran firman Tuhan, yang meletakkan pondasi imannya di atas batu yaitu firman Tuhan, maka kita menjadi orang bijaksana, kita akan memahaminya. Sekalipun firman Tuhan itu tidak mengenakan, sekalipun firman Tuhan itu menegur keras kita, sekalipun firman Tuhan itu benar-benar yang seperti pedang bermata dua, tapi kalau kita dengar dan kita lakukan, maka kita sedang membangun rumah di atas batu, ya, batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, untuk area yang kedua ini supaya kita tetap bertahan dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita miliki pondasi iman yang kuat yaitu firman Allah. Maka ketika goncangan terjadi, kita kuat, rumah kita tidak rubuh. Kenapa? Karena dibangun di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, area yang ketiga supaya kita tetap bertahan ya dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya menemukan dari ayat ini bahwa kita harus melekat kepada Tuhan. Dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Garis bawahi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, mari kita tetap melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada cobaan tantangan, kalau kita melekat pada pokok anggur, ya, jangan pernah kita khawatir.
kita akan melihat pasti ada pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan, jangan datang kepada manusia. Manusia mungkin bisa mengecewakan kita, tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita tersungkur, kita melekat kepada Tuhan, kita akan melihat pembelaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Mazmur 91, mari kita lihat Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan katakan akan membentengi kita. Sebab apa? Sebab Tuhan ya mengenal kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita dapati hatinya Tuhan. Nah, kemarin ada anak Tuhan ya sharing di WA. Wah, saya katakan mari cari Tuhan. Ya, dapati hatinya Tuhan. Waktu kita dapati hatinya Tuhan, wah itu luar biasa. Tuhan akan memberikan. Tanpa bicara pun kita ngomong sama Tuhan, Tuhan juga akan mengerti dan dia akan memberikannya. Waktu apa? Waktu kita menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti seorang anak menyenangkan bapaknya. Ya, bila anak menyenangkan hati bapaknya yang ada di dunia ini, pasti tanpa kita bicara, pasti bapak kita akan memberikan apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu mari kita melekat kepada Tuhan. Sekalipun ada goncangan, sekalipun ada masalah pergumulan, dan firman Tuhan katakan kalau kita berada di area kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Mari fokus sama Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Jangan dengarkan perkataan orang, tapi tetap tekun. Pandang Yesus, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Gunakan mata iman kita. Yang kedua, Tuhan mau ajarkan mari kita dengar firman Tuhan. Miliki pondasi iman yang kuat, yaitu firman Allah. Sekalipun kita mungkin sedang dimurnikan, sekalipun kita banyak ujian-ujian, tapi percayalah waktu kita tetap tekun dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Yang terakhir, mari melekat kepada Tuhan. Tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sebab hanya Tuhan yang mengenal kehidupan kita. Waktu kita melekat sama Tuhan, kitab Mazmur, Tuhan katakan, aku akan kenyangkan dia dengan panjang umur dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita. Tetap fokus sama Tuhan, tetap dengar firman Tuhan, miliki pondasi iman dan melekat kepada Tuhan, maka kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, bahkan berkat-berkat yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kami akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang harus kami lakukan, kami tetap fokus kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami mau membangun rumah kami, rohani kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan kami mau tetap melekat kepada Tuhan. Maka kami akan melihat perbuatan Allah yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melihat dengan mata iman kami bahwa ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang bekerja dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Engkau seorang penjunan yang membentuk kami untuk menjadikan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus yang terus berbicara bagi kami, menjamah kami, memberikan pesan-pesan khusus bagi kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini mengalami goncangan-goncangan. Kami percaya melalui goncangan yang kami alami, kami akan menerima sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan berikan bagi kami. Mampukan kami tetap terus bertahan, karena kami percaya kami akan menerima sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.
Haleluya. Terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Christian Irawan yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Saya ingin sampaikan beberapa warta jemaat. Yang pertama, kami turut berduka cita untuk Saudara Petrus dan adiknya Marta, di mana Ibunda terkasih, Ibu Ani Yaman telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga dan sudah dimakamkan. Lalu yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada Saudara Erik Fernando dengan Lydia Anastasia yang kemarin Sabtu sudah melangsungkan pemberkatan nikah. Saya bersama dengan tim yang melayani. Lydia Anastasia ini adalah adik dari Bapak Yohanes Suha atau adik ipar dari Tiur Maida. Ya. Selamat untuk pemberkatan nikah dan kami berdoa menjadi keluarga rumah tangga yang diberkati Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan seperti biasa bisa sampaikan persembahannya ditransfer ke nomor rekening yang biasa dipakai oleh gereja. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak biasa untuk transfer dan mau dijemput persembahannya, silakan menghubungi saya. Nanti Bapak Diaken Daniel Suwardi yang akan menjemput persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berikutnya, bulan ini kita akan kembali melaksanakan pembagian paket sembako. Paket sembako, puji Tuhan ada donatur yang juga sudah menyiapkan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan paket sembako, silakan menghubungi bidang pelayanan jemaat dengan Ibu Penatua Minda atau melalui Diaken Yohana Suwardi, Komisi Diakonia. Ya, daftar kepada mereka atau bisa melalui Bapak Pendeta Christian Irawan. Jadi bulan ini kita akan kembali mengadakan pembagian paket sembako bagi jemaat Tuhan yang sangat membutuhkan. Silakan menghubungi kami. Bapak Ibu yang akan mengambil souvenir Natal hari ini terakhir, ditunggu di gereja pukul 11 sampai 12 siang. Di kantor gereja, Bapak Pendeta Christian akan menunggu Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin mengambil souvenir Natal dan Tahun Baru. Kami tunggu hari ini terakhir pada pukul 11 sampai 12 siang. Dan untuk minggu depan kita akan kembali beribadah secara onsite, beribadah di gereja. Dalam minggu ini akan dibuka link pendaftaran bagi Bapak Ibu yang ingin hadir di ibadah di gereja pada pukul 9 pagi dan pukul 10.15 pagi. Link pendaftaran akan dibuka oleh bidang umum ya Komisi Multimedia pada hari Kamis ini. Setelah itu setelah kuota tercukupi maka akan segera ditutup. Jadi segera mendaftar ketika pendaftaran itu dibuka. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Kita jumpa pada minggu depan 17 Januari dalam ibadah minggu, 2 kali ibadah pukul 9 dan pukul 10.15 dan akan diadakan di gereja. Tapi terlebih dahulu harus mendaftar. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Ya, saya berdoa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, di daerah, di luar pulau, di luar kota, bahkan di luar negeri, berkat Allah berlimpah atas saudara sekalian. Terima kasih buat pagi hari ini untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Baik Sena, Lala yang menjadi pelayan pujian, Bapak Christian yang menjadi pelayan firman Tuhan, berkati mereka. Pemain musik, tim multimedia, semua yang menyiapkan segala sesuatu untuk ibadah ini berlangsung, Tuhan berkati. Kami percaya hari-hari ke depan kami adalah hari yang penuh dengan kemenangan.
Sekalipun ada gonjangan, kami tidak akan pernah tergoncang, tetap berdiri kokoh teguh, karena kami berada di atas batu karang, batu penjuru, Yesus Kristus namanya. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin.